Keraton merupakan bangunan bersejarah yang menjadi simbol budaya dan peninggalan luhur bangsa. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, keraton juga menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi masyarakat. Namun, meningkatnya jumlah pengunjung seringkali menimbulkan masalah sampah di area keraton. Jika tidak dijaga, sampah dapat mengurangi keindahan dan merusak lingkungan di sekitar bangunan bersejarah tersebut. Tercatat, waktu acara puncak sampah menumpuk pada saat pasar malam, libur nasional, serta event budaya yang diadakan di keraton serta sekitarnya. Terbaca sumber sampah seperti dari pedagang, pengunjung, dan sampah domestik, yaitu dari keluarga keraton dan warga yang tinggal di dalamnya. Data statistik terkait jenis-jenis sampah yang ada sebagai berikut. Mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di lingkungan keraton dan sekitarnya, kami telah melakukan wawancara dengan salah satu pihak penting di keraton. Kalau berpengaruh secara langsung tidak, cuman kalau berpengaruh secara umum memang iya, karena ibaratnya alun-alun itu adalah bukan dari mana. Jadi kalau pengelolaan sampah itu tentu akan menggandeng dari pemerintah, karena mereka yang berkompeten untuk mengelola. Tapi kalau kita itu memang pengelolaan sampah ini tidak dengan cara apa namanya buatkan satu lubang untuk kumpul. Tapi kalau sekarang karena kita menggandeng pemerintah kota untuk pengelolaan sampah, ya, kita hanya menyediakan tempat untuk sampah itu sendiri. Ada, tapi memang kurang efektif dan kurang. Nah, yaitu tadi satu penggunaan dari memang di sini pun ada namanya khusus untuk, tapi karena dari usia aja bisa 70 ke sana. Kalau untuk mengelola sampah keraton sebesar ini itu memang makanya ada, cuma tidak bisa maksimal karena portfolionya. Dampak terhadap biodiversitas lokal, sampah anorganik seperti plastik styrofoam yang menumpuk di akar pohon dapat menghambat aerasi tanah. Serta sampah yang menumpuk menjadi habitat bagi vektor seperti lalat, tikus, atau nyamuk. Ini bisa berkembang biak cepat dan ditumpukan sampah yang secara biologis mengancam kesehatan wisatawan maupun warga lokal.
Selain pihak keraton, kami juga mewawancarai salah satu pihak dari DLH yang berperan dalam pengelolaan kebersihan dan penanganan sampah di lingkungan sekitar keraton. Kalau itu di alun-alun putih kan masuk wilayah kelurahan gitu. Penanganan sampah itu kewenangan kita berbagi di alun-alun untuk alun-alun itu wilayahnya kan pengenal kelurahan, jadi semua kebersihan dari tanggung jawab wilayah kelurahan sesuai dengan Undang-Undang 4 tahun 2022 bahwa semua kawasan di wilayah itu menjadi tanggung jawab wilayah masing-masing. Jadi wilayah alun-alun itu menjadi tanggung jawab wilayah. Untuk saat ini wisatawan di alun-alun itu sekarang ya kalau alun-alun itu kalau ke Keraton itu masih ada wisatawan itu, dan selama ini itu sudah bagus semuanya menurut sampah pada tempatnya, terus sediakan tempat sampah juga bawa tempat sampah. Selama ini untuk supaya bisa itu terutama kita memantau, memonitor dan evaluasi semua kebersihan yang berada di wilayah keraton dan alun-alun ini, fasilitasnya, terus kebersihannya itu berdasarkan apakah sudah bersih apa tidak, terus asli pendidikan tersebut itu bagaimana kebersihannya, kita ya pendidikan itu kan tidak mencapai yang lebih bukan lalu karena bukan jawab jadi dia harus memantau tanggung jawab semua kebersihan pasti masyarakat sampah yang terjadi itu masyarakat mau itu memilah sampah dari sumbernya, ya, misal dari rumah tangga itu harus disediakan tempat sampah terpilah, misal organik, anorganik, yang titik seperti ini titiknya harus disediakan. Terus mulai berarti keluarga itu bisa dari rumah tangga sediakan tempat sampah terpilah. Terus dari untuk pengangkutan kan misalnya di wilayah masing-masing kelurahan, nah setelah keluarga itu bisa nanti diangkut oleh petugas kelurahan. Petugas kelurahan itu juga dihimbau, misal belum dibilang ya kita dari kelurahan nggak mau mengangkut untuk misal kedepannya, tapi syaratnya belum berlaku gitu. Jadi pertanyaan caranya seperti ini. Jika dia itu organik dan anorganik bisa dibilang nanti kan kita punya TPA, jadi di TPA itu harus yang terpisah. Kegiatan perdagangan yang berlangsung di kawasan alun-alun Keraton Surakarta dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, terutama meningkatnya jumlah sampah plastik yang berasal dari aktivitas jual beli antara pedagang dan pengunjung. Banyaknya pembeli yang datang setiap hari menyebabkan penggunaan kemasan sekali pakai semakin meningkat sehingga sampah sering menumpuk di sekitar kawasan alun-alun. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan, khususnya pada area pusaka yang memiliki lahan terbatas, sehingga diperlukan pengelolaan kebersihan dan sampah yang lebih baik agar kelestarian lingkungan dan nilai budaya kawasan tetap terjaga. Berikut merupakan beberapa pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh para pengunjung mengenai kondisi dan suasana di kawasan keraton. Ya ada
jarang sih Mbak. Kalau ada angin besar nanti pada apa kabur, itu baru ada. Kalau hari-hari biasa ini relatif bersih. Apa ya, petugasnya itu rutin ngambilnya itu kita kan masih diambil, jadi nggak apa namanya nggak berserakan baru yang jualan sama yang makan itu harus dimasukin ke tempat makan. ya kurang sih Pak. Kurang nyaman kalau tempat ini, kalau sama banyak kan lalat banyak juga, baunya juga. Nanti terkait Mbak, kita kan nggak juga kalau nggak dibantu masyarakatnya juga iya. Oke. Pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana dan amonia yang bikin bau menyengat. Dan juga air hujan yang kena sampah menghasilkan cairan lindi yang bisa meresap dan meracuni air tanah. Zat plastik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang sangat sulit terurai secara alami, yang dapat meracuni ekosistem tanah dalam jangka panjang. Mungkin itu saja presentasi video dari kelompok kita, karena berkat bantuan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat memperlancar dan menjadikan lancarnya kegiatan proses dari kelompok kami. Terima kasih.